Sobat Masapot dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam sesi Masapot bersermon. Saat ini saya, Pendeta Andrian Purba, akan membawakan satu perikop untuk khotbah Minggu 26 Mei 2024. Namun sebelum kita memulai sermon kita, merenungkan bahan khotbah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu kepada hidup kami, yang memberikan kami sukacita menjalani hari-hari hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Masapot yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Sobat Masapot yang dikasih Tuhan, perikop kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini adalah sebuah perikop yang menceritakan tentang pemanggilan atau pengutusan Nabi Yesaya. Dan ketika Nabi Yesaya diutus oleh Allah, ada peristiwa yang mendahului ketika bangsa Yehuda pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Uzia, yang memerintah Yehuda mulai dari umurnya 16 tahun, dan dia memerintah selama 52 tahun lamanya. Ketika Raja Uzia memimpin Yehuda, sosial ekonomi, pertanian cukup pesat meningkat, militer, bahkan boleh dikatakan bangsa Yehuda pada saat itu sangat sejahtera ya. Tetapi lama-kelamaan Uzia ini kemudian sombong dan kemudian dia lupa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum dia, dan akhirnya bangsa Yehuda pada saat itu mengalami kebobrokan, mengalami kemerosotan, baik itu secara sosial, ekonomi, maupun juga secara iman. Nah, di saat itulah ketika Raja Uzia mati, disitulah pemanggilan Nabi Yesaya oleh Allah. Yang menarik adalah
ketika Yesaya dipanggil atau diutus oleh Allah, peristiwa yang dialami oleh Yesaya sendiri adalah sebuah penglihatan. Jadi Yesaya di sini dikatakan dia melihat, ya, bahwa Allah duduk di atas tahta yang kudus. Ya. Dalam penglihatan seorang Yesaya, ini memberikan makna bagi kita bahwa terjadi perjumpaan yang fungsinya adalah membangun relasi pengenalan yang intim antara Yesaya dengan Allah. Allah lebih dahulu mengenal Yesaya, tapi Yesaya belum sepenuhnya mengenal Allah. Maka dengan penglihatan itu terjadilah perjumpaan, dan dengan perjumpaan dengan Tuhan tersebut, maka Yesaya mengalami perubahan hidup. Allah yang dikatakan di dalam ayat 1, dia duduk di atas tahtanya, dia duduk dalam kemuliaannya, tetapi kemudian dia menjumpai Yesaya, memanggil Yesaya, dan di dalam perjumpaan itu Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya kepada Yesaya. Nah, apa yang terjadi ketika Yesaya berjumpa dengan Allah atau melihat Allah dalam sebuah penglihatan yang dialaminya itu? Dikatakan bahwa dia melihat serafim. Serafim itu adalah makhluk yang menyala. Secara hurufiah artinya makhluk yang menyala atau malaikat Tuhan yang di dalam tugas sehari-harinya adalah memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, menyanyikan nyanyian-nyanyian kudus bagi Tuhan. Katakan bahwa Yesaya melihat serafim. Di sini dikatakan gambaran serafim itu memiliki 6 sayap, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi dalam penglihatan Yesaya itu, Yesaya melihat serafim itu kemudian berseru, ya, menyanyikan pujian, ya. Dan seruan mereka itu di antara masing-masing serafim yang ada di situ, seorang kepada yang seorang, yang mereka sebutkan adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi ini mau mengatakan kepada Yesaya bahwa Allah yang menyatakan diri itu adalah Allah yang kudus. Allah yang menyatakan diri, Allah yang menjumpai Yesaya itu, Allah yang memanggil Yesaya itu adalah Allah yang kudus. Kudus artinya Allah memberikan dirinya dilihat, dipandang oleh siapapun sebagai Allah yang berkuasa dan dimuliakan. Jadi kekudusan Allah itu bukan hanya keberadaan Allah, tetapi sekaligus melekat sebagai sifat keutamaan Allah, bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan mulia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yesaya melihat bahwa ambang pintu bergoyang dan rumah itu pun dipenuhi dengan asap. Jadi ketika Tuhan yang duduk di atas tahtanya itu memenuhi bait suci, dikatakan serafim berdiri di sebelah atasnya, lalu bergoyanglah alas ambang pintu dan rumah itu penuh dengan asap. Jadi ini sebuah penampakan atau sebuah
gambaran yang mau semakin menekankan terkait dengan kehadiran Allah itu tadi. Kemahakuasaan Allah yang hadir itu dengan segala gegap gempitanya, dengan segala hingar-bingarnya. Semakin memastikan kehadiran Allah yang penuh kuasa, yang kudus itu tadi. Lalu kemudian lewat penampakan itu, lewat situasi kondisi itu, lalu tiba-tiba Yesaya kemudian mengaku, ya, dia kemudian mengalami sebuah eh, pengakuan, ya, katakanlah dia mengalami sebuah dorongan untuk mengatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi ini boleh kita ambil sebuah makna rohaninya adalah dalam perjumpaan dengan Tuhan, memastikan kesempatan bagi kita sebagai umat, sebagai uh, umat Allah, untuk memberitahukan, mengakui keterbatasan, kelemahan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam ayat 5, celakalah aku seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Jadi dia berkata, aku tidak layak, aku akan celaka, aku akan binasa karena aku tidak layak berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang maha dahsyat itu, karena aku adalah orang yang berdosa, aku orang yang memiliki kelemahan. Dalam hal ini, aku adalah orang yang najis bibir, kata Yesaya. Tetapi saudara, sobat Masaput yang dikasih Tuhan, apa yang kemudian terjadi setelah Yesaya mengakui dosanya, mengakui kelemahannya, ketidaklayakannya, dia kemudian melihat seorang dari serafim itu terbang mendapatkan dia, dan di tangannya ada bara, dan kemudian bara itu disentuhkan kepada mulut Yesaya. Di bara api, ya, itu pertanda pengudusan, pembersihan. Itu makanya di ayat 7 dikatakan, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni. Jadi lewat perjumpaan Yesaya dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, Yesaya mengakui dosa-dosanya, Yesaya mengakui kenajisannya, lalu Allah pun membersihkan dia dari dosa-dosanya, kemudian menguduskan dia agar dia layak untuk diutus oleh Tuhan. Jadi demikianlah pola pernyataan Tuhan atas hidup umat percaya. Jadi pertama-tama Tuhan berinisiatif datang menjumpai kita, lalu kemudian dia menyatakan siapa dirinya, Allah yang Tritunggal, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kemuliaan, dan tentunya Allah yang kudus, Allah pencipta semesta. Lalu lewat penyataannya itu, lewat dirinya yang sudah diperlihatkan itu, Yesaya kemudian terdorong, tergerak dalam relasinya kepada Allah, dia mengakui dosa-dosanya. Dan setelah mengakui dosa-dosanya, maka tindakan Allah yang selanjutnya adalah membersihkan, mengampuni orang-orang yang mengaku dosa atau bertobat di hadapan Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Allah membersihkan dosa Yesaya, Allah mentahirkan dia, Allah menghapus kesalahannya, lalu terjadilah apa yang kita sebut yaitu pengutusan Allah. Jadi ketika Allah telah melayakkan, membersihkan umat atau nabi atau orang pilihannya yang akan dia utus untuk mewartakan kemahadasyatan kekuasaannya, untuk mewartakan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan Allah, maka terjadilah pengutusan. Itulah makanya Yesaya dalam ayat 8 mendengar suara Tuhan yang berkata, siapa yang akan kuutus? Jadi setelah proses perjumpaan dengan Allah selesai, setelah dosa-dosa dihapuskan, Allah melayakkan Yesaya, maka dilanjutkan dengan sebuah pengutusan atau tindakan misional
Maka Allah berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Terkhusus pada saat itu untuk memberikan nubuat, nasihat, pengajaran, firman, perkataan-perkataan Allah kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Maka ini yang menarik. Respon dari Yesaya, dia berkata dengan penuh keyakinan, ini aku, utuslah aku. Sobat Masapot, apa yang dapat kita tangkap dari pernyataan respon seorang Yesaya ini? Ternyata yang memampukan kita, yang membuat kita berani untuk mengiyakan panggilan, yang membuat kita yakin akan keberadaan kita pantas dipilih oleh Allah adalah ketika peristiwa perjumpaan dan peristiwa pembersihan, peristiwa pertobatan yang kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu lebih dahulu terjadi. Setelah itu selesai, maka itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita siap untuk menerima pengutusan dari Allah. Maka apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan perikop Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini? Yang pertama, topik minggu kita, Sobat Masapot, topik minggu kita berjudul Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Bila Tuhan yang menyatakan dirinya adalah Allah yang kudus, Tuhan yang kudus, maka Tuhan pun berinisiatif menguduskan kita. Jadi bukan kita yang sok kudus, sok suci, tetapi Tuhan yang menginginkan kita kudus. Maka Tuhan sendirilah yang berinisiatif pertama-tama untuk melayakkan, menguduskan kita. Maka oleh karena itu patut kita sembah, patut kita puji Allah yang kudus itu. Patut kita agungkan Allah Tritunggal itu, Allah yang Maha Kuasa itu dengan keberadaan kekudusannya dan kemuliaannya tersebut. Yang kedua, kita belajar dari seorang Yesaya di mana Tuhan memanggil dia, tetapi kemudian ada sebuah proses yang dijalani bahkan oleh sekaliber Nabi Yesaya sekalipun. Dan proses itu boleh saja kita ambil sebagai gambaran kehidupan bahwa kita pun juga diutus oleh Tuhan, namun kita sadar akan keterbatasan kita. Maka dalam hal itu kita dituntut untuk menjalani proses perjumpaan dengan Tuhan. Proses di mana Tuhan menyatakan dirinya, kita sambut, dan pernyataan Tuhan itu kita terima, lalu kemudian menghasilkan pertobatan, pengakuan atas keberdosaan kita, lalu itulah menjadi titik balik kehidupan kita, dibaharui, dilayakkan oleh Tuhan. Yang terakhir, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan terpanggil untuk diutus oleh Allah yang kudus, oleh Allah yang mulia itu. Masing-masing dari kita sebenarnya memperoleh tugas pengutusan misional yang realitasnya kita diterjunkan ke dunia yang penuh dengan keberdosaan. Maka kehadiran kita haruslah mencerminkan kekudusan Allah. Kehadiran kita haruslah menampilkan spirit pengutusan itu. Siapapun kita orang percaya, apapun latar belakang kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, semuanya kita menerima misi-misi khusus dari Allah yang semuanya itu adalah bermuara pada misi memberitakan kerajaan Allah. Misi di mana kita hadir untuk menyampaikan kabar baik tentang Allah. Disitulah kita kemudian menunjukkan kehadiran kita bahwa kitalah orang-orang yang diutus dan siap sedia untuk diutus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikian Sobat Masapot beberapa hal yang boleh saya sampaikan terkait dengan bahan sermon ataupun perikop Yesaya 6 ayat 1 sampai 8.
Mudah-mudahan boleh membantu Sobat Masapot untuk lebih mendalami perikop Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang bersama-sama telah kami renungkan. Kami belajar bagaimana peristiwa hidup Yesaya yang Tuhan layakkan. Tuhan telah menampakkan diri kepadanya sebagai bukti bahwa Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu dahsyat, menunjukkan kemuliaannya atas kami. Biarlah perjumpaan Tuhan kepada Yesaya juga mengingatkan kami bahwa kami pun berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa, kami telah siap sedia untuk diutus ke dunia ini mengabarkan berita baik. Karena kami percaya Tuhanlah yang melayakkan kami bila kami telah mengaku dosa-dosa kami, ketika kami mau bertobat, membaharui hidup kami, maka disitulah Tuhan menguduskan kami dan mempersiapkan kami untuk melakukan tugas-tugas misi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Sobat Masapot, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.